teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, ya, kita akan kembali membahas dan mengulas terkait dengan robot trading di dalam peraturan Bapepti nomor 12 tahun 2022, ya. Kita bisa melihat di sana. Nanti akan bisa kita perhatikan dan bisa kita pelajari banyak di sana. Bagaimana ruang lingkup dari robot trading ini atau expert advisor. Pada dasarnya sekali lagi, robot trading bekerja untuk membantu kinerja, untuk membantu seorang trader memudahkan untuk melakukan transaksi, untuk memudahkan melakukan eksekusinya. Kemudian apa itu robot trading atau expert advisor itu? Sekali lagi, robot trading adalah bagian dari sebuah program komputer yang dirancang untuk menghasilkan sinyal, untuk menghasilkan petunjuk, ya, di mana di beberapa platform itu kita bisa menempatkan di sana. Kemudian ketika ada pergerakan yang bisa kita baca di sana, nah, dengan membaca pergerakan yang ada, kemudian kita tempatkan settingnya, misalnya di posisi ketika robot ini kita aktifkan, kemudian pergerakan bergerak signifikan ke atas dengan pergerakan sekian pips, maka secara otomatis robot kita bisa buat untuk kita setting, sehingga dengan otomatis bisa transaksi sendiri. Apakah transaksinya kita menggunakan lot yang kecil atau lot yang besar, tentu di situ adalah bagian dari aturan yang kita nanti bisa ambil, bagian dari setting yang bisa kita tempatkan di sana. Ketika marketnya bergerak berbalik atau memenuhi kondisi tertentu, ya, dimana di dalam robot trading itu sudah diprogram dengan bahasa pemrograman, tentunya dengan memperhatikan teknika, tentunya dengan memperhatikan histori harganya, kemudian dengan perhitungan-perhitungan yang ada itu, seorang programmer yang membuat expert advisor tentu sudah memperhatikan, sudah menguasai sedikit banyak, tentu berkaitan dengan teknikalnya, sehingga seorang pengguna cukup mempelajari bagaimana penggunaannya, bagaimana cara menerapkannya, kemudian bagaimana cara settingnya di sana, sehingga tanpa kita monitor pun, tanpa kita amati pun, kita bisa lakukan setting, kemudian kita jalankan dengan bahkan menggunakan bantuan VPS untuk bekerja selama 24 jam. Tentu tetap kita memperhatikan resiko, tetap kita menempatkan risk management dengan baik, karena di situ sudah ada banyak pilihan, di situ ada banyak cara setting untuk mengurangi tingkat kerugian ketika bergerak berbalik dari yang sudah dientrikan. Kemudian bagaimana ruang lingkup dari expert advisor ini? Yang pertama kita lihat, ya, di dalam expert advisor itu sebenarnya hanya memberikan nasihat, ya, yang pengambilan keputusan itu berada di tangan trader masing-masing. Sekali lagi, konsep dan dasar dalam menguasai teknikal wajib untuk kita pelajari, wajib kita kuasai, karena itulah yang nanti menjadi penentunya, ya. Keputusan ada di masing-masing trader. Dengan pengetahuan yang ada, dengan pengalaman yang cukup, tentu akan memudahkan kita melakukan pengamatan, melakukan setting, dan mengambil satu keputusan. Kemudian apa sebenarnya, ya, larangan-larangan yang di dalam peraturan Bapepti nomor 12 ini? Yang pertama, ada beberapa larangan yang mungkin harus diperhatikan, ya, karena ini berkaitan dengan peraturan, maka tentu ketika larangan itu dilanggar, maka tentu akan dikenakan sanksi, baik itu administratif maupun sanksi pidana. Kemudian yang pertama, ya, seorang broker atau seorang pialang, mungkin, ya, seorang penyedia dari expert advisor ini atau pengguna bahkan, ya, dilarang menjanjikan profit yang pasti kepada orang lain, tentunya, ya. Dilarang menjanjikan profit yang pasti yang selama ini kita pernah alami dan kita saksikan, bahkan bagaimana cara mereka memberikan satu promosi, satu flexing yang tujuannya adalah untuk menarik customer supaya mereka ikut di dalam investasi yang ditawarkan, ya, termasuk investasi dari robot trading ini. Pertama, jangan lupa ada
larangan untuk menjanjikan profit yang pasti, konsisten dan sebagainya tanpa memberikan informasi berkaitan dengan resikonya. Yang kedua, untuk tidak menghimpun atau menerima surat berharga ya untuk melakukan transaksi atas nama penasihat berjangka atau wakil penasihat berjangka. Jadi kita tidak boleh menghimpun ya, surat berharga atau bahkan menghimpun dana atas nama pialang, atas nama mungkin fund manajernya untuk memberikan janji-janji yang bisa membuat orang menjadi tertarik, membuat orang menjadi lalai karena diberikan satu janji-janji yang begitu fantastis dan tidak masuk akal. Kemudian di dalam menjalankan transaksi ya, dalam menjalankan transaksinya dilarang juga tadi menjanjikan atau memberikan iming-iming, apakah berkaitan dengan profit, apakah berkaitan dengan potensi, apakah berkaitan dengan returnnya ya. Kita dilarang semuanya memberikan janji-janji, memberikan harapan-harapan yang terlalu signifikan, yang tidak masuk akal tentunya, yang tidak realistis sesuai dengan perhitungan bisnis, apalagi menghimpun dana untuk dijalankan kemudian diberikan profit sharing yang angkanya terkadang kita lihat fantastis sekali ya. Kemudian dilarang juga untuk profit sharing ya, memberikan informasi ke customer kemudian dijalankan, atau mungkin akan dibuat satu perjanjian bahwa ini akan kita berikan profit sharing ya. Mungkin investor itu kita berikan 75%, kemudian yang menjanjikan itu atau yang menjalankan dengan keuntungan 20-25%. Tentu ini juga nanti berpotensi akan sangat merugikan ketika seorang investor hanya diberikan angan-angan, hanya diberikan harapan tanpa diberikan resikonya, tanpa diberikan pemahaman berkaitan dengan resikonya, tentu tanpa diberikan edukasi yang betul-betul berimbang ya, betul-betul memberikan pemahaman yang cukup ya terkait dengan robot tradingnya, terkait dengan resiko-risikonya dan bagaimana aturan mainnya. Kemudian selanjutnya larangan berikutnya yang disebutkan di sana yakni berkaitan dengan menjual kembali ya. Kita dilarang untuk menjual kembali secara berjenjang atau bisa disebut dengan multi level, karena selama ini yang kita lihat banyak sekali robot trading expert advisor ini dijadikan sebagai satu komoditas, sebagai sarana untuk menjalankan bisnis multi levelnya atau bisnis ponzi ya. Karena dengan metode multi level ini tentu akan rentan sekali robot trading ini hanya menjadi dalih, hanya menjadi sebagai pemicu saja ya, untuk mengumpulkan berbagai investasi, untuk memberikan satu kondisi yang memberikan harapan-harapan yang sangat fantastis. Karena kalau kita melihat di robot tradingnya, mungkin di dalam satu demonstrasinya, di dalam satu backtestnya, robot ini bisa memberikan performance yang luar biasa yang membuat seseorang menjadi sangat tertarik dengan passive income-nya. Tentu ini akan membuat orang yang pemula di dalam dunia trading, orang yang baru mengenal dalam dunia trading, dengan diberikan iming-iming seperti ini akan sangat rentan untuk mereka menginvestasikan. Bahkan tidak jarang mereka yang sampai menjual aset rumah, aset tanahnya hanya untuk mengikuti robot trading dari promosi yang disampaikan, dari iklan-iklan yang menjanjikan dan sebagainya. Mungkin ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran supaya kita lebih hati-hati, supaya kita lebih cermat melihat satu bisnis, apakah ini betul-betul bisa kita jadikan sebagai bagian dari bisnis kita atau tidak. Tentu kita banyak harus perhatikan, banyak harus pertimbangkan, khususnya di dalam dunia online tentunya. Karena dalam dunia online ketika kita menginvestasikan dana kita dan terjadi kerugian,
maka tidak ada bekas yang ada di sana. Tidak ada satupun yang bisa memberikan obat ketika kita rugi. Beda dengan kita bisnis konvensional, ketika kita rugi, ketika kita tidak laku yang kita jual belikan misalnya, maka di situ akan ada barang fisiknya yang bisa kita lihat. Sehingga sangat berbeda sekali dengan bisnis online yang hanya kita bermain dengan aplikasi, hanya bermain dengan handphone atau dengan komputer mungkin, tanpa kita melihat secara fisik bagaimana bentuknya dari bisnis itu. Yang ada kita hanya melakukan transaksi-transaksi yang bersifat virtual ya, bersifat online, sehingga semuanya